Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin sultana cookies. Cookies ini enak banget ya teman-teman. Hampir seperti nastar tapi ini versi renyah. Dan rasanya juga lebih seru karena kita pakai kismis. Kalau kalian mau yang lebih spesial lagi, kalian bisa pakai plum. Atau biasa juga disebut sebagai browns ya, seperti untuk dilapis legit browns itu bisa kalian pakai dan rasanya tentu saja jauh lebih enak. Dan saya packing seperti ini, satu resep menghasilkan 1,5 box ini. Bahan yang kita perlukan adalah kismis. Di sini kita akan haluskan bersama dengan selai nanas. Selai nanas ini yang saya pakai untuk nastar ya. Kita akan campurkan dengan susu kental manis sedikit saja agar adonan ini tidak terlalu berat ketika kita mixer ya. Di sini saya pakai chopper ya teman-teman. Asal saja tidak harus sampai halus sekali, kurang lebih seperti ini. Untuk mentega saya pakai 3 macam. Nanti kalau ada yang tanya, banyak amat sih menteganya, ribet. Tidak harus dibikin ribet seperti pemikiran kalian. Dibikin simple saja. Kalian bisa pakai full margarin, kalian bisa pakai full mentega, atau bisa dicampur. Nah, untuk rasa lebih renyah, di sini saya tambahkan dengan susu kental manis dalam adonan ya. Hasilnya ini jauh lebih enak. Maksudnya tuh nanti dia rasanya lebih krenyes-krenyes gitu. Saya akan tambahkan dengan 1 kuning telur. Kita mixer semua, di mixer sebentar saja teman-teman. Hanya sekitar 1 atau setengah menit. Bagi kalian yang menggunakan sedikit mentega, kalian bisa tambahkan dengan vanilla ekstrak atau vanilla powder. Dalam adonan kita perlu susu bubuk dan maizena. Untuk maizena jangan dikurangin. Untuk susu bubuk kalau kalian mau taruh lebih masih bisa. Untuk terigu saya pakai terigu protein rendah atau biasa disebut kunci biru ya. Kita akan aduk-aduk, kalian bisa pakai aduk dengan tangan ataupun dengan spatula. Uleni hingga adonan tidak menempel di tangan ataupun di baskom. Adonan kita bagi 2 sama rata dan sebaiknya ditimbang. Kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Dan ini loyang yang saya pakai adalah ukuran 25 x 30 cm. Kalau bisa loyangnya lebih tipis dari ini, yang hanya sekitar 1 cm untuk bikin cookies ya. Tapi karena saya tidak punya, saya pakai saja yang seperti ini. Sekarang kita akan bagi adonan ini beberapa bagian, lalu kita akan tipiskan hingga menutupi seluruh permukaan loyang ini. Adonannya nanti akan terlihat tipis ya teman-teman, tapi kalian gak usah khawatir karena nanti kalau dipanggang adonannya akan sedikit lebih mekar ya. Cookies ini hasilnya sudah saya bawa ke teman-teman saya untuk mereka cobain. Dan yang cobain lumayan banyak ya, hampir 30 orang. Dan rata-rata bilang ini enak. Jadi tipisnya juga menurut mereka udah pas, jangan ditebelin lagi. Karena saya tanya, tadinya saya pikirkan ini ketipisan karena kalian lihat bikinnya aja. Jadi nanti terserah kalian. Kalau kalian ingin kulitnya lebih tebal, kalian pakai loyang lebih kecil dari ini. Mungkin bisa loyang ukuran 25 x 25 cm.
Kalian nanti perhatikan di pinggir-pinggirnya pasti banyak adonan yang lebih tebal. Ini kita keluarin saja ya, kita potong dengan pisau seperti dengan scraper. Dan kalau ada yang tanya alat bantu plastik yang saya pakai ini hanya plastik gula ya teman-teman. Plastik merek Tomato itu yang ukuran 2 kilo kita belah 2. Nah ini saya akan keluarkan dulu dari loyang karena saya hanya punya 1 loyang. Saya akan taruh di dalam freezer, kita akan bekuin dulu ini. Dan kita akan buat satu lagi persis sama seperti yang tadi. Tapi kali ini kita akan olesi dengan olesan yang sudah kita buat sebelumnya. Teman-teman, pastikan waktu kalian olesin ini besar kecilnya sama rata. Untuk hasil yang terbaik, mungkin adonan kulitnya ini yang di bawah kalian bisa bekuin juga, baru kalian oles. Dengan cara demikian ketika adonan masih beku, kita bisa tekan-tekan sehingga olesannya ini rata ditaruhnya ya. Karena ini saya tidak bekuin, jadi saya takut kalau dioles kencang-kencang takutnya adonan bawahnya tertekan gitu ya. Kita tutupi seluruh permukaan kulit dengan bahan adonan yang tadi kita sudah buat. Sekarang kita keluarkan adonan yang sudah kita bekukan sebelumnya. Kita tinggal taruh saja di atasnya, dan ini jangan lama-lama teman-teman karena adonannya cepat mencair. Kalau kelamaan nanti dia bisa patah. Menurut saya agar tidak terganggu dengan baking paper ketika kita taruh adonan kedua, adonan pertama tidak perlu dikasih baking paper, tidak masalah ya. Ini kita tunggu sebentar saja, dia sudah suhu ruang, maksudnya sudah lemes gitu, udah nggak beku lagi. Sekarang kita akan potong-potong adonan ini. Kalian tidak perlu keluarin dari loyang, tetap saja di dalam loyang ya teman-teman, waktu potong ataupun waktu ukur. Cuman karena saya tidak terbiasa ya, menurut saya agak mengganggu, jadi saya keluarkan dari loyang. Padahal kalau kalian potong di dalam loyang, adonannya ini tidak akan miring-miring karena dia kan sudah pas sama loyangnya. Ketika kita potong pun akan sama, tertahanlah dengan pinggiran loyangnya. Tapi ya karena saya nggak biasa mungkin ya, jadi saya keluarin aja dari loyang. Dan ini kita tusuk-tusuk dengan tusuk garpu seperti ini kurang lebih. Tusuk-tusuknya sebelum diolesi kuning telur. Kalau udah diolesin kuning telur nanti berantakan. Kita akan olesi dengan 1 kuning telur, dan 1 kuning telur ini harus cukup untuk 2 kali oles. Jadi oles pertama tipis-tipis saja teman-teman, jangan ketebelan ya. Kita olesi 2 kali teman-teman. Dan di sini saya pakai 2 telur. Kalau pakai 2 telur menurut saya ketebelan, tapi kalau menurut kalian tidak ketebelan, kalian bisa pakai 2 telur. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Adonan telur saya tidak tambahin mentega, tapi kalian lihat tuh udah mengkilap dengan sendirinya ya. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan, suhunya 150 derajat, api atas dan bawah, hingga adonan ini matang sempurna, atasnya sudah kuning kecoklatan. Lamanya nanti tergantung dari oven kalian masing-masing. Di sini saya lamanya sekitar 30 menit. Setelah adonan ini cukup hangat ya, tapi tidak dingin, kita potong-potong lagi teman-teman. Karena potongan yang pertama itu kan dia setelah dibakar akan menempel ya. Dan setelah itu kita akan taruh di cooling rack, dan kalau ada yang
keluar-keluar, isiannya kita gunting saja teman-teman agar hasilnya lebih rapi. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman, dan saya akan tata di dalam toples yang saya punya, yang juga saya jual di toko online saya. Hanya saja kalau di toples itu ukurannya yang harus kalian potong 3 cm kali 6 cm. Cuman kan ini kalau 6 kelebihan. Jadi karena saya sayang untuk buang adonan, saya pakai aja tetap semuanya, nggak saya buang. Hasilnya kelebihan setengah centimeter. Jadi harus kita potong setengah sentimeter. Jadi kalau nanti cookies ini kelebihan kepanjangan gitu di tempat wadah yang kalian mau pakai, bisa dipotong. Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk rasa ini enak banget. Untuk penampilan lumayan dengan berantakan, maksudnya potongnya masih kurang cantik, kemudian isinya juga masih kurang rata ya teman-teman. Jujur saya masih belum puas dengan hasilnya ini. Kemungkinan saya masih akan bikin lagi. Jadi nantikan video berikutnya tentang cookies ini. Cookies ini wah